Setiap kali bencana melanda Aceh, kita sering mendengar kalimat seperti ini. Ini peringatan Tuhan karena dosa manusia. Kalimat ini terdengar religius, tapi mari kita bertanya dengan jujur dan ilmiah. Apakah setiap bencana pasti karena dosa? Apakah Allah selalu menghukum atau ada hikmah lain yang sering kita lupakan? Bahaya cara berpikir simplis. Dalam dunia akademik, cara berpikir yang langsung menyimpulkan satu sebab untuk masalah yang kompleks disebut cara berpikir reduksionis atau simplistik. Masalah besar disederhanakan. Fenomena alam dipersempit jadi satu alasan moral. Padahal Allah menciptakan dunia dengan hukum sebab akibat dan manusia diperintahkan menggunakan akal dan ilmu. Fakta ilmiah, Aceh memang daerah rawan bencana. Secara ilmiah dan objektif, Aceh berada di pertemuan lempeng tektonik besar, dekat dengan zona subduksi Sunda Thrust, termasuk kawasan Cinapi. Artinya, gempa dan tsunami bukan kejadian aneh, tapi konsekuensi alamiah dari struktur bumi. Ini bukan opini, tapi kesimpulan para ahli dan seismologi dunia. Maka tidak adil jika kita mengatakan, Aceh sering kena bencana karena lebih berdosa dari daerah lain. Kalau begitu, apakah Jepang, Chile, dan Turki juga lebih berdosa? Padahal mereka juga berada di zona gempa aktif. Pandangan Islam, bencana tidak sama dengan selalu hukuman. Islam justru sangat kaya dan adil dalam memandang musibah. Dalam Al-Quran dan Sunnah, musibah bisa bermakna ujian untuk meninggikan derajat orang beriman, cobaan untuk membersihkan dosa dan mendidik jiwa, peringatan bagi yang lalai, rahmat tersembunyi yang hikmahnya belum kita pahami. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah kecuali Allah hapuskan dosanya. Artinya, korban bencana bukan objek vonis, tapi bisa jadi objek kasih sayang Allah. Ujian bukan hanya untuk korban, tapi untuk kita. Pertanyaan terpenting bukan, dosa siapa ini? Tapi, apa sikap kita setelah melihat musibah ini? Apakah kita peduli? Apakah kita membantu? Apakah kita berdoa dan bergerak? Atau justru sibuk menghakimi dari jauh? Bisa jadi korban diuji dengan musibah, dan kita diuji dengan empati dan kepedulian. Ada anggapan juga bahwa penyebab Aceh sering dilanda bencana berkaitan dengan kekayaan alam yang dimilikinya, seperti minyak, emas, nikel, dan sumber daya lainnya. Sehingga muncul kekhawatiran bahwa rakyat akan dilemahkan, dilanda kelelahan, lalu kehilangan daya untuk mempertahankan tanah dan haknya. Jikapun anggapan itu benar, maka satu hal perlu ditegaskan dengan jujur dan tegas. Aceh tidak pernah sendiri. Jika ada upaya apapun yang merugikan rakyat Aceh, maka bukan hanya rakyat Aceh yang akan berjuang, tetapi seluruh rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa. Karena Aceh bukan milik segelintir pihak, Aceh adalah bagian dari Indonesia. Dan kekayaan alamnya adalah amanah untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan untuk dirampas atau dimanfaatkan secara zalim. Beriman tidak sama dengan anti ilmu. Islam tidak anti ilmu. Justru Allah berkali-kali berfirman, apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak menggunakan akal? Maka sikap yang seimbang adalah ilmiah dalam memahami sebab alam, imani dalam memaknai hikmah, manusiawi dalam bersikap dan membantu. Semoga Allah melindungi saudara-saudara kita di Aceh, menguatkan yang tertimpa musibah, dan melembutkan hati kita semua.